menggugat Israel melalui ICJ, International Court of Justice. ICJ ini sebetulnya juga satu paket dengan PBB. Dan PBB ini kita tahu dia adalah alatnya Amerika untuk mengontrol dunia. Tapi kita tetap apresiasi langkah Afrika Selatan paling tidak ini menjaga agar frekuensi pemberitaan tetap di atas gitu ya. Meskipun kami sudah sangat sudah memprediksi bahwa ini nggak akan berujung baik, artinya nggak akan ada follow-up yang positif. Meskipun oke lah, yang ICJ ini hanya mengeluarkan beberapa catatan, tapi sama sekali tidak ada kata-kata misalnya agar Israel menghentikan serangan ke Gaza. Bahkan sejak keluarnya putusan ICJ ini, serangan Israel ke Gaza semakin brutal, semakin masif sampai hari ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentang peran para pemimpin negara Arab di tengah ya. Ada yang mengatakan bahwa kenapa mereka ini menutup mata terhadap pembantaian di Gaza. Ini tidak serius, karena para pemimpin negara Arab ini mereka tidak tutup mata. Mereka membuka mata, mereka melototin dan nontonin dari jauh. Mereka nontonin dan tutup mata. Kalau ada yang mengatakan kenapa para pemimpin Arab ini diam tidak bergerak tidak membantu, mereka membantu dengan maksimal. Mereka membantu Israel membantai Gaza. Itu faktanya hari ini. Karena itulah yang saya sebut pengkondisian. Mereka sudah putus asa dan mereka ini memang sudah hidup dalam sistem yang tadi sudah Uzma katakan ya, Buya katakan, ini sistemnya rusak, gitu ya. Ketika Barat ini ingin menjajah Palestina, mereka tidak semata-mata menjajah lalu menguasai, enggak. Mereka membangun sistem dulu, membangun sistem agar ketika mereka menguasai Palestina, negara-negara sekitar itu tidak bisa bergerak. Sama dengan kita. Kemana Indonesia? Kenapa Indonesia nggak bisa bergerak dengan ratusan ribu tentaranya, dengan puluhan jet tempurnya dan tank-tank bajunya? Kenapa harus bergerak ke Palestina? Karena sistem itu kita semua sudah dikondisikan oleh sistem yang dibuat oleh Amerika. Ya, itulah kenapa kita jangan terlalu fokus pada kemana mereka, tapi kemana kita itu aja dulu. Karena kita tidak akan ditanya, wahai Fulan, wahai Hussein, kenapa itu Ben Salman tidak bergerak? Nggak akan tanya. Tapi akan tanya, kenapa kamu tidak bergerak? Itu. Yeah. Jadi fokus kita ini adalah kepada diri kita. Kemana saya? Kemana suami saya? Kemana anak saya? Itulah yang jadi pertanyaan-pertanyaan kita semua. Adapun negara-negara Arab, biarlah itu urusan mereka dengan Allah SWT. Untuk kita jadikan pelajaran bahwa memang kita ini nanti akan bisa sendiri, nggak berjamaah seperti itu. Jadi itu kurang lebih. Ya, ada lagi yang mau bertanya sekarang? Ada lagi pertanyaan? Yang mana dulu? Yang dekat dulu kali ya. Sebelah sini ya, saya sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nama Dara, mahasiswa dari Institut Ilmiah Pekanbaru. Aku ingin bertanya Ustaz, dari berita-berita yang kita lihat itu seperti di YouTube bahwa salah satu serangan Israel itu seperti rudal yang mereka lepaskan itu untuk menghancurkan markas-markas Hamas yang kita ketahui itu ada di bawah tanah. Dan dari sebagian berita itu ada salah satu markas Hamas yang ditemukan oleh tentara Israel. Anda ingin bertanya Ustaz, apakah markas Hamas itu hanya itu atau ada banyak titik dan bukan hanya yang ditemukan Israel tersebut? Sekian Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Peggy, nama penulis saya dari YouTube saya Orban dari kita semua di sini pasti menyimak
dari awal muncul itu kan Ustaz ya, itu dari Ustaz Hussein, bagaimana perkembangan dari awal sampai hari ini. Nah, cuma yang saya fokuskan terkait itu dua. Pertama terkait munculnya yang mau berada dalam garis tempat itu membela Gaza. Ada benang merah antara Yaman, Palestina, Gaza dan kita. Benang merah rasa cinta kalau kita mencintai Gaza. Pertanyaan saya adalah, ini terkait politik sebenarnya, kan selama ini pada saat capres Anies Baswedan itu digaung-gaungkan karena ini politik ya, dan tahun politik. Anies Baswedan itu selalu diketilkan dengan Yaman dan lain-lain. Tapi hari ini Yaman menegakkan Islam, membela Islam. Bagaimana menurut Ustaz di kondisi ini? Karena kan kita tidak ingin Islam itu dikatakan radikalisme dan lain-lain yang harus kita sadar. Yaman membela Islam, membela Gaza, dan kita membela antara Yaman, Gaza dan Indonesia cinta terhadap Gaza. Terima kasih. Satu lagi ya, pertanyaan terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya pertanyaan ini masih kepada Hafiz. Saya mau sampaikan bahwa pasukan yang terbaik itu sampai bisa dapat. Artinya kemungkinan bahwa masih dilakukan atau faktor yang mudah-mudahan jadi sekuat apapun yang kita lakukan meskipun ada bencana kemudian saya termasuk orang yang sangat menunjukkan kekhilafan datangnya khalifah terbaik. Nah, saya pernah dengar ada hadis yang mengatakan bahwa kedatangan Imam Mahdi itu nanti akan ditandai dengan terjadinya suatu peristiwa orang khilafah atau rasul. Nah, saya di sini ada mencari-cari sampai hari ini belum menentukan apakah peristiwa terjadinya pembunuhan itu oleh seorang raja atau khilafah. Kalau raja berarti masih dalam negosiasi ini. Tapi kalau itu adalah khilafah, artinya sebelum Imam Mahdi maka khilafah sudah tegak. Nah, ini yang saya tanyakan terutama untuk saudara-saudara. Apakah itu yang disebutkan adalah seorang raja atau seorang khilafah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kita mau mandi bola. Mau mandi bola? Nanti habis sholat zuhur makan siang dibawa bunda ya. Mungkin bisa dijawab sebelumnya untuk pertanyaan yang pertama. Oke. Apakah kemudian Hamas itu akan digaza atau ada banyak apakah sembunyinya? Terus kemudian tadi pertanyaan yang kedua terkait keberpihakan Yaman ya. Baik. Terowongan Hamas. Terowongan Al-Qassam ini jadi harus dibedakan dulu. Hamas ini partai politik dan mereka kantornya kantor yang terbuka sebenarnya. Kantor Hamas diketahui di Qatar itu ada kantor Hamas, di Suriah dulu ada, sekarang sudah nggak ada. Di Malaysia ada kantor Hamas, di Gaza pasti ada kantor Hamas. Adapun tangan-tangan itu yang di terowongan itu Al-Qassam yang membangun. Ya, Al-Qassam itu saya pikir Hamas. Memang ya dikabarkan bahwa beberapa para petinggi Hamas ini bersembunyi di bawah terowongan. Tapi terowongan Gaza ini, Bu, itu diperkirakan panjangnya 700 km. Jadi panjang banget gitu. Seperti labirin, ya muter-muter ada apa, ada rantai-rantai, lantai bawah. Itulah yang membuat selama ini Israel itu kewalahan. Israel ini sudah putus asa, dia nggak bisa menghancurkan terowongan Hamas.
ada beberapa tentara-tentara Israel yang mau menemukan terowongan Hamas, berusaha masuk ke bawah, ternyata boom, meledak, terbunuh dalam terowongan gitu ya. Tapi insya Allah makasih banyak, sampai sekarang belum ada ya satupun tiga Hamas yang terbunuh di Gaza, karena berhasil menghindari berbagai serangan-serangan Israel yang mereka tidak tahu di mana lokasi tepatnya para pejuang-pejuang. Ada yang menuduh di bawah Rumah Sakit Indonesia, nggak ada itu. Karena saya tim pembangunan Rumah Sakit Indonesia, saya tahu banget. Ya, nggak mungkin di situ ada. Itu semua hanya klaim agar mereka alasan menyerang Rumah Sakit Indonesia. Kemudian masalah Yaman dan Anies Baswedan gitu ya. Yaman, memang saat ini hanya ada 3 negara yang bergerak. 1 Yaman, 2 Irak, 3 Lebanon, dan Gaza ya. Ini semua sudah disebutkan oleh Rasulullah 14 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu dalam hadis Ibn Hilalah berkata, bersabda Nabi Muhammad SAW, sayasirul amru ila an takunu jududan minal-jandah. Itu kata Rasulullah. Jundun fi Syam, jundun fi Iraq, jundun fi Yaman. Kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, nanti di akhir zaman kalian ini akan terpecah menjadi 3 pasukan. Pasukan di Syam, pasukan di Yaman, pasukan di Irak. Kata Ibn Hilalah berkata, ya Rasulullah, khirli in adraktu dzalik. Rasulullah, kalau aku hidup di masa itu, saya harus gabung kemana? Apa jawaban Rasulullah? Alaika bisyam, fa inna safwatu biladillah yasunha fi rafil khalqi. Kata Nabi, kalian gabunglah ke Syam, karena itu adalah negeri pilihan Allah dan hanya dihuni oleh orang-orang terbaik. Jadi ini tradisi yang sudah disampaikan Rasulullah sejak beberapa tahun yang lalu. Yang memang kita harus akui saat ini yang bergerak aman. Syam ini meliputi Gaza dan Lebanon, itu Syam maksudnya ya, Palestina sekitarnya. Irak juga bergerak, meskipun pergerakan mereka hanya sebatas menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika di Irak atau melontarkan roket ke perbatasan Palestina. Itu udah lumayan bergerak lah paling tidak. Diberikan dengan kelalaian yang semuanya membisu, diam dan terbelenggu karena kita terhina dan terjajah hari ini. Ya jadi ya alhamdulillah gitu. Jadi nggak ada masalah dengan Pak Anies Baswedan yang berlatar belakang orang Yaman, asli Yaman, bagus malah kan nggak ada masalah. Saya Ustaz ngisi di Sumbar. Dari pertama saya langsung ditembak oleh satu orang calon DPRD apa ya. Dia bilang, Ustaz, saya bawa pesan dari atasan kami. Katanya Anda kalau siap untuk deklarasi paslon tertentu, kita akan kasih berapa yang Anda minta. Itu kemarin saya bilang, oke, siap, saya akan deklarasi, tapi saya nggak mau uang, saya nggak perlu uang. Sampaikan ke pimpinan Anda, saya bilang, saya siap deklarasi, tapi dari sekarang beliau harus mendeklarasikan 3 hal, mengatakan 3 hal statement. Pertama, kalau jadi presiden, dia akan memboikot seluruh produk-produk Israel, Amerika, Inggris, Perancis, dan semua negara-negara Eropa yang ikut beserta dalam mendukung penjajahan Israel. 1, boikot. Apa artinya boikot? Cabut izin sertifikasi halalnya. Nah, itu pertama. Sederhana aja. Jadi nggak boleh. Kedua, dari sekarang keluarkan statement bahwa kalau dia jadi presiden, dia akan mengusir para diplomat asing yang mendukung genosida di Gaza. Jadi jangan kita keluar di sana sini di panggung internasional, tapi di Jakarta masih ada dubes Amerika gitu. Kan ini donaturnya nih. Memang yang ngebantai di Gaza itu orang-orang Israel, tapi kan donaturnya Amerika, Prancis, Inggris. Ini yang membackup senjata, membackup logistik, membackup finansial. Ini yang diusir nih. Itu baru keseriusan. Gak boleh nih ada duta besar Amerika usir, pulang sama duta besar Inggris, duta besar Prancis, duta besar Jerman gitu. Nah, ketiga saya bilang Indonesia ini punya Selat Malaka. Ini Selat Malaka ini digunakan untuk dilalui oleh kapal-kapal dagang Eropa dan Israel. Sampai sekarang masih ada kapal Israel yang lewat situ. Saya bilang tutup seperti Yaman.
blokade salah satu Malaka, jangan dibuka sampai Gaza ini berhenti serangan ke Gaza. Sederhana itu doang. Ntar saya akan deklarasikan dan saya ajak orang-orang influencer lain untuk deklarasi bersama gitu. Tapi kan nggak mungkin nih terjadi ya. Karena kan pimpinan kita ini kan masih ya takutnya bukan sama Allah, takutnya sama Amerika dan Cina. Itu masalahnya ya. Dia pikir kalau kita lepas kerjasama dengan Amerika kita akan miskin. Dia pikir yang ngasih rezeki itu orang Amerika. Miskin itu dari Allah SWT. Itu masalahnya ya. Jadi ya saya berharap ini kata-kata ini sampai ke mereka pemangku kebijakan. Termasuk nih Pak Anies nih. Ya, Pak Anies saya harap berani. Saya kemarin sudah nelfon staf beliau. Saya mau ketemu Pak Anies dong. Saya mau minta ketegasan beliau terkait isu di Gaza. Karena ini Bu, sejauh ini sudah 27.000 yang dipantai di Gaza. 12.000 itu anak-anak yang terbunuh sejauh ini. 12.000 anak-anak. Kalau angka ini belum bisa menggerakkan hati kita, hati pemerintah kita untuk bertindak lebih tegas, maka sudah tidak ada lagi sisa-sisa keimanan di hatinya. Sudah tidak bisa diandalkan, tidak bisa diharapkan seperti itu. Ya demikian itu jawabannya ya. Semoga bermanfaat. Silakan Ustaz. Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, sedikit nambahkan. Kita kesel, kita geram, kita marah. Kok Arab tega ya? Kok Arab tega? Coba sebentar. Mana tim kami? Sudahlah. Baik, saya ingin sebenarnya kasih lihat ya bahwa pengakuan tentara Amerika, Arab ikut dalam genosida di Palestina. Ada kemarahan di dalam dada kita, tapi saran Buya buat kita semua, satu, doakan Arab. Dua, doakan Arab. Tiga, doakan Arab. Apanya yang didoakan? Semoga Allah tukar pemerintahan Arab yang ada ini dengan orang-orang beriman. Perlu Bapak Ibu ingat, yang pertama sekali yang akan dikerjakan oleh Imam Mahdi ketika beliau muncul nanti adalah membersihkan para penguasa-penguasa jahiliyah Arab yang sekarang sedang berkuasa. Karena memang mereka nggak bisa diharapkan untuk bisa dalam ke depan, mereka nggak akan bisa diharapkan. Yang kedua, Arab secara keseluruhan telah dibungkus oleh hadis Nabi di akhir zaman bahwa Arab diserang oleh penyakit wahan. Wahan itu apa? Cinta dunia. Lihat Arab di mana-mana sekarang sibuk cari duit dengan pariwisata, dengan ya. Kemudian karayatul maut, takut mati. Bagi mereka menganggap Israel itu kayak malaikat maut. Kayaknya Israel itu terlalu tangguh, terlalu perkasa, cari masalah kalau apa-apa dengan Israel. Makanya Arab berlomba-lomba untuk melakukan perbaikan hubungan kembali ya. Berlomba-lomba. Arab Saudi menunda sedikit. Tetapi, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, lihat, dengan izin Allah ya, bila Palestina Allah izinkan merdeka, Arab adalah negeri yang paling pertama merasakan semua yang dirasakan oleh Palestina hari ini. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Kata Rasulullah kepada Ibnu Hawalah, bila di Baitul Maqdis telah berkumandang khilafah Islamiyah di akhir zaman, Palestina merdeka, maka bersiap-siaplah akan terjadi keguncangan, kegundah-gulanaan dan petaka-petaka besar. Yang paling pertama merasakan adalah Arab. Jadi seolah Allah itu sedang meninggalkan pesan, bila kalian ingin selamat, maka bergabunglah dengan Palestina. Saat kalian merasakan kekacauan, Palestina akan menjadi negara yang pertama kali ikut menolong kalian. Tapi siapa yang menelantarkan Palestina ketika terjadi kekacauan huru-hara, orang ini juga akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu mungkin kepada panitia, apabila memang sudah selesai, kita pimpin doa ya. Ada acara berdoanya, silakan ditutup dulu biar kita pimpin dengan doa. Dengan sangat khusyuk, hadirkan hati, pejamkan mata, angkat tangan, aminkan doa ini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, wahai Rabb kami, kekuasaan di tangan-Mu ya Allah. Engkau berikan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabutnya dari siapapun yang Engkau kehendaki. Kami berdoa kepadamu ya Allah, memohon sambil mengangkatkan tangan kami ya Allah. Berikanlah kekuasaan yang ada dalam tangan-Mu kepada orang yang kami mendoakannya bersama kepadamu ya Allah, dan para ulama mendoakannya untuk Indonesia 2024 ke atas, ke depan ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang beriman kepadamu, pemimpin yang bertakwa dan saleh ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang akan menjaga kami, menjaga agama kami, menjaga tanah air kami, dan menjaga dari pertumpahan darah, menjaga harta dan kehormatan Indonesia ya Allah, dan menjaga kami dari kehancuran mengerikan masa depan. Berikan kepada kami ya Allah pemimpin untuk di Indonesia, baik presiden dan wakil presidennya ataupun caleg-caleg yang ada yang ke depan akan duduk di lembaga legislatif, orang-orang yang takut neraka-Mu ya Allah, orang-orang yang takut akan murka-Mu, orang-orang yang mencintai-Mu dan mencintai tanah air ini, mencintai republik ini. Ya Allah, kandaskan semua makar, tipu-tipu dan semua kebusukan yang telah dipersiapkan oleh pihak-pihak yang menghalalkan segala macam cara ya Allah. Ya Allah, aman damaikan, jadikanlah perjalanan pilpres dan pileg kami ke depan berjalan tanpa ada pertumpahan darah ya Allah. Jadikanlah pilpres dan pileg kami ke depan berlangsung dengan damai, aman, tentram, dan kami meminta kepadamu ya Rabbal Alamin, sang pemegang dan penggenggam kekuasaan, berikanlah kekuasaan itu ya Allah kepada hamba-Mu yang beriman kepadamu dan takut kepadamu ya Allah, hamba-Mu yang mencintai-Mu, mencintai kami dan mencintai republik ini ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna du'aana, Allahumma ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di masjid ini Allah, Masjid Al-Falah. Kami berazam dan bertekad, kami ingin menyertakan diri kami ya Allah di dalam perjuangan Palestina. Kami memberikan apa yang saat ini sudah kami berikan ya Allah. Kami daftarkan diri kami dan kami ingin terdaftar di sisi-Mu ya Allah. Izinkan kami bisa merampungkan niat kami dan izinkanlah kami ya Allah untuk bisa mewujudkan status kami di mata-Mu sebagai pejuang kemerdekaan Masjidil Aqsa dan Palestina ya Allah. Maka siapapun yang tadi telah maju dan mendaftarkan dirinya, siapapun yang telah memberikan dananya, siapapun ke depan yang menyusul, apakah dengan emas simpanannya atau melalui transfernya atau melalui cash dia serahkan ke depan kepada panitia, siapapun hamba-hamba-Mu ini dengan niat infak fi sabilillah ya Allah, semua doa-doa yang tadi kami mintakan dan kami panjatkan ke hadapan-Mu ya Allah, izinkan juga sampai dan berlaku untuk orang-orang yang menyusul di belakangan ini nanti ya Rabbal Alamin. Engkau angkat derajat-derajat mereka, Engkau berkahi semua harta yang masih di tangan mereka, Engkau berkahi ya Allah semua keluarga dan anak keturunan mereka, Engkau berkahi seluruh usaha-usaha dan amal mereka, Engkau hapuskan, Engkau putihkan ya Allah semua dosa-dosa yang sudah terlanjur mereka buat, dan mengalirlah hendaknya pahala para pejuang kepada mereka ya Allah, dan Engkau berikan akhir hayat penuh dengan husnul khotimah. Bebaskan mereka semua dari azab kubur, ringankan urusan dan lancarkan di padang mahsyar mereka, dan lindungi mereka dari azab api neraka. Masukkan mereka ya Allah ke dalam surga-surga-Mu yang tertinggi. Allahumma amin. Merdekakan Masjidil Aqsa kami ya Allah, izinkan kami salat bersama-sama di Masjidil Aqsa. Merdekakan ya Allah Palestina kami ya Rabbal Alamin, dan izinkanlah kami ke depan dianggap sebagai hamba pilihan-Mu di akhir zaman yang ikut menjadi penduduk Palestina atau bumi Syam lainnya ya Allah.
Allahumma rabbana amin, Allahumma rabbana amin, Allahumma rabbana amin, ya arhamar rahimin. Tadi ada hambamu ya Allah ikut berinfak, sementara sudah sekian tahun berumah tangga dia belum memiliki keturunan. Ya Allah suburkan rahimnya ya Allah, sehatkan kendalanya apapun yang ada, angkat ya Allah, dan berikanlah beliau anak yang soleh, keturunan yang baik ya Allah. Ya Allah, kun fayakunmu pasti berlaku. Jadikanlah doa ini dan jadikanlah amin kami bersama, menyebabkan rahmatmu, karuniamu turun kepada ibu itu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Wa taqabbal minna du'a ya Rabbana. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Allah, Ya Rabb. Jagalah para alim ulama kami, jagalah para pejuang kami, jagalah para da'i-da'i kami, dan para ustaz-ustaz kami dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lurus-lurus, Ya Allah. Dan jagalah rakyat Indonesia dari perpecahan, dari pertumpahan darah, dari permusuhan. Jagalah kami semua, Ya Rabbana, dari segala keburukan dan kebusukan. Ya Allah, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Kami memohon dan meminta kepadamu, Ya Allah, untuk rakyat Palestina, Ya Rabb, tambahkan kekokohan dan kekuatan hati mereka ya Allah. Bukakan segala pintu-pintu rezeki dan rahmatmu di saat-saat puncak penderitaan hari ini ya Allah. Ya Rabb, kami bersaksi atas ketegaran, keteguhan dan kekuatan mereka ya Allah dalam menjaga kehormatan dan prinsip, dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kemerdekaan Masjidil Aqsa. Kami menjadi saksi. Akan tetapi kami tak mampu berbuat secara langsung mendampingi mereka. Hanya doa ini yang kami lantunkan kepadamu. Ya Allah, Engkau berikan Bunda Maryam rezeki dari pintu langit sehingga turunlah makanan. Ya Allah, berikan untuk penduduk Gaza, Palestina rezeki dari arah manapun ya Allah, sehingga mereka ada yang akan dimakan, ada yang akan diminum, dan berikan kepada mereka bala tentaramu dari langit yang akan bergabung dengan tentara-tentaramu di Gaza, Palestina dalam menghancurkan, meluluh lantakkan semua kekuatan Israel dan sekutu-sekutunya ya Allah. Ya Rabbana, Ya Rabbana, timpakan bala, timpakan bencana, timpakan musibah, timpakan petaka, timpakan segala kehancuran kepada penjajah terlaknat Israel ya Allah, dan Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Italia, Kanada, Austria, Australia, India, apapun negara-negara yang tergabung di dalam genosida di Gaza, Palestina ya Allah. Lumpuh lemahkanlah pemerintahannya, hancurkan dan luluh lantakkan sendi-sendi kenegaraannya, dan jadikan mereka hancur dalam azabmu yang dahsyat. Allahumma amin ya Allah, Allahumma amin ya Allah, Allahumma amin ya Allah, Allahumma amin. Wa sallallahu ala habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami memohon terakhir sebelum kami menutup doa kami. Kandaskanlah semua tipu muslihat, kandaskanlah semua tipu muslihat, kandaskanlah semua tipu muslihat. Ya Allah, lumpuhkanlah semua makar-makar, lumpuhkanlah semua makar-makar, lumpuhkanlah semua makar-makar. Ya Allah, musnahkan dan remeh lecehkan ya Allah semua tipu-tipu yang telah dipersiapkan oleh orang-orang yang tak benar ini ya Allah dalam Pilpres 2024 kami ke depan ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami, kabulkan doa kami. Berikanlah kepada kami presiden yang kami telah tetapkan di dalam muzakarah ijtima' ulama di 18 November ke depan ya Allah. Ya Allah, izinkan kami dipimpin oleh orang yang seluruh ulama se-Indonesia, baik dari kalangan Muhammadiyah, NU, Salafi, Al-Irsyad, dari kalangan Persis, dari kalangan mana saja ya Allah sudah bersatu. Dan ini kali pertama kami menyaksikan persatuan umat yang dahsyat dan luar biasa. Ya Allah, jangan Engkau pupuskan harapan kami, jangan Engkau pupuskan harapan kami, jangan Engkau pupuskan harapan kami ya Allah. Ya Allah, tolong kami, tolong kami, tolong kami. Amin ya Rabb, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbana ya Rabbana. Amin ya Arhamar Rahim, amin ya Mujibas Sa'ilin. Sallallahu ala habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Semoga Allah kabulkan doa kita.